Halo brosis, pada sehat semua kan ya? Dalam video kali ini, Daku akan menjelaskan sebuah film dengan judul Gone Girl. Pernahkah kalian membayangkan atau mungkin langsung mengalaminya sendiri, kejadian yang membuat kalian bertanya-tanya dan merasa bersalah ketika pasangan kalian hilang tiba-tiba? Ya, hilang begitu saja dan meninggalkan beberapa teka-teki yang sulit kalian pahami. Kalian berusaha mencarinya bermodal teka-teki itu, namun semua orang di sekeliling kalian justru menyalahkan dan menuduh kalian sebagai penjahatnya. Kalian pasti tidak mau kejadian semacam ini terjadi dalam hubungan rumah tangga kalian, apalagi sampai dituduh oleh banyak orang. Bagaimana kalau kita melihat kejadian menyebalkan ini dialami oleh seorang suami bernama Nick, yang saat istrinya hilang tiba-tiba dari rumah yang mereka tempati dalam film berjudul Gone Girl. Selama 149 menit film berlangsung, kita akan diajak melihat kehidupan Nick setelah istrinya Amy menghilang secara misterius dengan meninggalkan jejak kekerasan di rumahnya. Misteri hilangnya Amy ini membuat banyak orang mencurigai Nick sebagai tersangka dari hilangnya Amy hingga sampai pada rumor pembunuhan. Tapi benarkah Nick membunuh istrinya sendiri? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Semua kekacauan yang terjadi di hidup Nick itu bermula saat ia baru pulang dari bar milik adiknya dan pulang ke rumah, di mana kondisi ruang tamu agak kacau dengan meja yang terbalik serta pecah seperti habis terjadi kekerasan. Nick tidak menemukan istrinya di rumah meskipun ia sudah mencari ke seluruh tempat. Nick sebenarnya pulang karena ingin membicarakan rencana perceraian dengan sang istri. Sesaat ketika menyadari bahwa istrinya hilang, perasaannya campur aduk antara lega dan cemas. Tapi pada akhirnya ia memanggil polisi untuk meminta bantuan pencarian istrinya. Seisi rumahnya diperiksa oleh detektif, Bunny, dan beberapa kejanggalan pun ditemukan. Nick dibawa ke kantor polisi untuk pertanyaan lebih lanjut, sementara rumahnya masih diselidiki oleh tim forensik karena rumahnya menjadi TKP. Nick diminta untuk sementara tinggal di tempat lain, jadi Nick mengatakan akan tinggal di rumah Margo, yaitu adiknya. Sebelum diizinkan meninggalkan kantor polisi, Nick diberi beberapa pertanyaan tentang Amy yang tidak bisa dijawab. Seperti apa kegiatannya sehari-hari, siapa temannya di kota itu, dan apa golongan darah Amy. Nick sama sekali tidak bisa menjawab, ia kebingungan dan seolah-olah tidak pernah tahu apa dan bagaimana kehidupan yang istrinya jalani selama ini. Tapi beberapa jam setelah laporan hilangnya Amy, seorang tetangga mendatangi Bunny di TKP. Perempuan bernama Nuli mengaku sebagai temannya Amy dan memiliki beberapa informasi mengenai Amy. Petunjuk baru didapatkan di rumah Nick. Setelah tim forensik menemukan bercak darah di dapur dan bagian darah yang dikeringkan, bukti ini cukup mencurigakan. Terlebih setelah Bunny menanyakan tentang Amy pada Nuli. Ia mengaku bahwa Amy sedang hamil dan sering bercerita kalau suaminya sering bersikap keras padanya. Bunny menemukan petunjuk pertama, sebuah amplop di lemari pakaian Amy yang bertuliskan keluar. Keesokan harinya pada 6 Juli, sehari setelah Amy menghilang, orang tua Amy datang ke kantor polisi. Setelah sebelumnya dikabari oleh Nick tentang menghilangnya putri mereka. Mereka hadir untuk konferensi pers di mana keluarga akan meminta bantuan publik dalam rangka pencarian Amy. Kedatangan orang tua Amy tidak cukup membantu. Mereka hanya mengatakan tentang dua lelaki yang terlihat terobsesi dengan Amy seperti Desi Collins dan Tommy O'Hara. Keduanya adalah mantan pacarnya Amy yang bermasalah. Bunny sebagai detektif yang menangani kasusnya merasa bahwa kasus ini cukup rumit. Ia memberitahu tentang petunjuk di amplop yang Nick akui merupakan bagian dari permainan pemburuan harta karun yang memang biasanya Nick dan Amy lakukan untuk merayakan hari jadi mereka. Petunjuk demi petunjuk itu mengantarkan Nick beserta Bunny ke petunjuk yang lain, hingga Nick memiliki petunjuk ketiga tanpa sepengetahuan Bunny, sebuah petunjuk dengan kalimat yang membingungkan Nick. Sehingga dia seolah mati langkah, ia kebingungan dan terus mengingat pernikahannya dengan Amy yang memburuk karena keduanya menjadi pengangguran.
Ditambah saat itu kondisi ibu Nick memburuk dan mereka harus pindah dari New York ke kota kelahiran Nick. Semenjak itu pernikahan mereka tidak lagi sama. 2 hari setelah Amy menghilang, pencarian makin gencar dilakukan dan Bunny berusaha mencari informasi lain. Namun Nick selalu memperburuk suasana, dia banyak membuat kesalahan dan sikapnya pun aneh. Hingga ia mudah dicurigai oleh orang di sekitarnya, rumor demi rumor pun terdengar, semuanya kebanyakan menjelekkan Nick. Mereka menuduhnya sebagai pelaku yang bertanggung jawab dari menghilangnya Amy. Dia juga dituduh sebagai pembunuh istrinya sendiri. Tak ada lagi yang terasa benar untuk Nick lakukan. Lelaki itu tertekan dan stres dengan situasi yang membingungkan di hadapannya. Ia bersumpah bahwa tidak tahu keberadaan istrinya atau apa yang terjadi padanya. Yang Nick tahu adalah Amy menghilang saat ia pergi ke pantai dan bar. Banyak informasi yang membuat citra Nick tampak buruk di mata publik. Beberapa media membuat situasi makin memanas dengan menyebar gosip yang belum tentu benar. Bunny terus mencoba melacak keberadaan Amy yang mendapat informasi dari Jason yang merupakan seorang pengedar narkoba bahwa sebelumnya Amy mendatanginya untuk membeli pistol kecil. Saat datang ke Jason, Amy terlihat sangat putus asa dan cemas. 3 hari setelah Amy menghilang, perselingkuhan Nick dengan siswinya yang bernama Andy terbongkar oleh Margot. Hal itu membuat Margot sangat marah padanya. Tetapi semenjak itu Nick jadi berani jujur mengenai semua hal yang dilaluinya tentang hubungannya dengan Amy yang sebenarnya sangat buruk, tentang perselingkuhannya bersama Andy yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Serta rencananya untuk bercerai dengan Amy karena ia sudah tidak tahan dengan sikap Amy. Kondisi tidak semakin membaik untuk Nick. Segala gosip dan rumor yang menyangkut namanya tidak lagi bisa dibendung. Semua mata tertuju padanya dan menghakiminya, seolah-olah Nick adalah satu-satunya orang yang bersalah dari hilangnya Amy. Hanya Bunny yang tidak ingin gegabah menuduh Nick. Ia merasa kasus ini begitu banyak kejanggalan, dan Bunny sendiri sebenarnya tidak percaya bahwa Nick adalah pelakunya sebagai detektif yang sangat profesional. Bunny mengedepankan logikanya untuk memecahkan teka-teki di dalam kasus Amy. Bunny tidak peduli dengan rumor dan gosip mengenai ini. Ia hanya bekerja berdasarkan bukti-bukti yang ditemukannya. Hasil tim forensik telah keluar, membuktikan kekerasan pun ditemukan. Teka-teki ini semakin rumit bagi Bunny. Apalagi di dalam pencarian yang dilakukan, masalah terus bermunculan, seperti Nuli yang tiba-tiba datang di malam pencarian dan berteriak di tengah kerumunan bahwa Amy sedang hamil. Terang saja setelah itu orang-orang langsung mengejar Nick untuk meminta penjelasan. Bunny langsung mengamankan Nick ke rumahnya dan menanyakan beberapa hal yang ditemukan dari penyelidikan, seperti pembelian barang mewah dengan kartu kredit yang terbilang tidak wajar, serta kenaikan biaya asuransi jiwa Amy yang ditandatanganinya. Hanya saja Nick bersumpah bahwa ia tidak pernah membeli apapun yang disebutkan yang menggunakan kartu kredit. Yang tidak berbelanja belakangan itu masalah biaya asuransi jiwa Amy. Kembali Nick bersumpah bahwa itu adalah ide Amy, dan Amy sendiri yang meminta Nick untuk menandatanganinya. Nick merasa dijebak setelah mengetahui bahwa Amy hamil. Ia menjadi sangat yakin bahwa ada yang tidak beres dengan semua kekacauan, dan semenjak saat itu Nick menolak berbicara dengan Bunny tanpa didampingi oleh pengacara. Nick berusaha mati-matian mencari solusi dari masalahnya. Bertepatan dengan hal itu, Bunny juga terus mencari hal mencurigakan yang berkaitan dengan ini. Ia menemukan di rumah ayah Nick sebuah buku harian milik Amy yang tidak terbakar sepenuhnya. Tulisannya masih bisa terbaca, sementara Nick ia berhasil menemukan petunjuk terakhir dari Amy, yaitu barang-barang yang dibeli oleh Amy menggunakan kartu kredit Nick. Semua barang mewah itu ditemukannya di gudang kayu milik Margot. Sebenarnya apa yang terjadi? Amy sebenarnya tidak mati, tidak dibunuh, tidak diculik. Tidak ada dugaan yang benar dari pemikiran orang-orang tentangnya, termasuk tentang Nick. Amy sesungguhnya melarikan diri dan menjalankan balas dendam atas perselingkuhan Nick dengan Andy yang sudah lama diketahuinya. Amy ingin membuat Nick menderita. Dia menyiapkan rencana matang
yang akan membuat Nick terlibat masalah dengan kepolisian, membuatnya dihakimi banyak orang dan pada akhirnya dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Amy ingin Nick dihukum mati karena kesalahannya, tetapi sebelum itu terjadi, keinginannya adalah membuat Nick menderita secara mental ataupun fisik. Rencananya ini sangat matang, ia menyiapkan semuanya, membangun citra yang baik di depan banyak orang, mengambil simpati atas kondisinya, dan memanfaatkan sifat abai Nick untuk membuat rencananya semakin sempurna. Apa yang Amy lakukan adalah kejahatan dan manipulasi sempurna yang akan menghancurkan Nick. Ia tahu bahwa hal ini akan menimbulkan masalah yang besar bagi suaminya, seperti orang-orang yang sedang membuat novel. Amy berhasil membuat cerita palsu yang dicampur dengan kejadian nyata yang dialaminya bersama Nick, hal yang akan membuat siapapun percaya dan bersimpati pada Amy yang malang. Dalam kisahnya, Amy begitu lihai membuat Nick terlihat sangat bersalah, sementara ini sebenarnya Amy sedang berkeliaran di luar, bersembunyi, menyamar, dan menunggu waktu yang tepat untuk aksi terakhirnya. Ia ingin bunuh diri, meyakinkan semua orang bahwa Nick membunuh istrinya. Tetapi di luar dugaannya, rencana itu tidak berjalan selancar yang Amy kira. Nick telah mengetahui kebusukan apa yang coba dilakukan oleh Amy, istrinya itu. Ingin menjebaknya, Margot pun diberitahu mengenai hal ini yang kemudian mengusulkan agar Nick menyewa pengacara bernama Tanner yang akan membantu Nick menghindari jebakan Amy. Nick menemui Tanner yang kemudian menjadi pengacaranya. Tanner menyerahkan pada Nick untuk menemui mantan kekasihnya Amy, yaitu Tommy dan Desi, untuk mencari dukungan serta mengungkap penipuan yang dilakukan oleh Amy. Sarannya ini langsung dilakukan oleh Nick. Ia menemui Tommy dan mengetahui fakta bahwa Amy sangat ahli dalam memanipulasi cerita dan melakukan balas dendam. Tommy pernah dituduh melakukan pemerkosaan terhadap Amy dan membuatnya hampir dipenjara, hingga bertahun-tahun lamanya harus merasakan kesulitan mencari kerja karena catatan kriminalnya. Nick semakin yakin bahwa ada yang salah dengan Amy. Apa yang dilakukannya saat ini adalah bentuk balas dendam atas perselingkuhan yang dilakukan, terlebih balas dendamnya dengan cara yang paling luar biasa, yaitu melibatkan satu Amerika untuk membenci Nick. Situasi semakin parah dengan gosip yang terus dipanaskan oleh media di televisi. Selama itu Amy selalu memperhatikan perkembangan kasusnya di televisi. Ia sangat bahagia jika semuanya berjalan seperti yang diinginkan. Sementara Nick yang berusaha keras untuk memulihkan namanya lagi dan mengungkap kebohongan istrinya. Nick bahkan mencari Desi untuk menanyakan bagaimana kisahnya dengan Amy. Hanya saja ia berbeda dengan Tommy. Desi terlihat tidak memiliki masalah dan mengakui bahwa dirinya masih mencintai Amy. Bunny masih tidak percaya bahwa ini adalah pelaku kejahatan. Ia tidak percaya itu tanpa bukti yang jelas bahwa Nick memang membunuh. Waktu terus berlalu, Nick kini dibantu oleh Tanner untuk menyelesaikan kasus tuduhannya. Ia meminta Nick untuk memberitahu tentang perselingkuhannya bersama Andy, serta hadiah yang ditemukannya di gudang rumah Margot. Hanya saja Nick tidak langsung melakukannya karena ia ragu. Tanner memiliki rencana lain dengan menghadirkan Nick di acara reality show untuk membangun simpati terhadapnya. Di waktu yang bersamaan, Amy dirampok. Uang yang dimilikinya diambil oleh 2 orang yang ditemuinya di penginapan. Perempuan itu tidak memiliki uang sama sekali, dan tentu saja ia sangat membutuhkan bantuan. Amy menelpon seseorang untuk menolongnya. Ia menghubungi Desi yang masih terobsesi dengan perasaannya terhadap Amy. Ia membantu Amy yang berencana membawa perempuan itu ke rumah pribadinya di dekat danau, tempat yang terpencil dan penuh keamanan ketat. Sementara Nick sudah menghadiri acara reality show yang menghadirkannya sebagai narasumber. Hanya saja situasi berada di luar dugaan. Amy maupun yang tiba-tiba menyerahkan diri dan mengungkap perselingkuhannya dengan Nick. Pengakuan itu tidak menyurutkan Nick untuk berbicara di reality show yang mengundangnya. Ia sengaja memakai dasi dan jam tangan yang diberikan Amy, berusaha menarik simpati perempuan itu dan berbalik menjebaknya. Nick tahu apa yang akan dilakukannya. Amy pun nampaknya sudah berubah pikiran setelah melihat acara yang menampilkan pengakuan Nick
Ia tidak tahan bersama Desi yang begitu posesif dan terobsesi padanya, jadi ia merencanakan pelariannya dari Desi. Margo dan Nick ditangkap setelah acara itu muncul di televisi karena laporan seorang warga tentang benda di gudang Margo, tetapi segera dibebaskan atas bantuan Tanner. Amy pun menjalankan rencananya untuk terbebas dari Desi dengan membunuhnya. Semuanya dirancang dengan sempurna. 30 hari menghilang setelah membunuh Desi, kemudian Amy kembali ke rumahnya dengan tubuh yang masih berlumuran darah. Kasus Amy ditangani oleh FBI, padahal saat itu Nick dan Bunny sudah bersiap untuk mengungkap kelicikan Amy. Akting ini sangat meyakinkan dan membuat banyak orang bersimpati pada situasinya menjadi buruk bagi Nick. Dia cemas karena harus kembali bersama Amy yang mengakui dirinya sebagai pembunuh Desi. Banyak hal difikirkan Nick untuk berpisah, tetapi Amy terus menahannya. Ia bahkan menunjukkan bahwa dirinya positif hamil dan yakin bahwa itu adalah anak dari Nick. Kini hambatannya semakin sulit untuk berpisah. Nick terpaksa harus menjalani pernikahannya yang penuh sandiwara dan penuh masalah bersama Amy. Kisah Nick dan Amy adalah sesuatu yang membuat Daku justru menaruh banyak simpati kepada Nick. Meskipun mengetahui fakta bahwa ia telah berselingkuh, Daku merasa bahwa Gone Girl tidak hanya mencoba membicarakan tentang suatu hubungan pernikahan yang rusak dan bermasalah. Namun lebih dari itu, Gone Girl membicarakan tentang bagaimana sifat manipulatif seseorang bisa sangat merugikan orang lain, seperti yang dialami oleh Nick. Karena Amy sebagai manusia mungkin memang sudah sewajarnya kita bersimpati pada orang-orang yang memiliki kisah sedih dan mengenaskan seperti yang Amy ceritakan. Tetapi buru-buru mempercayainya bisa jadi suatu kesalahan, bukan menjadi rahasia lagi kalau masyarakat begitu mudah menghakimi orang lain hanya berdasarkan rumor dan gosip yang beredar. Kita tidak pernah memeriksanya dengan benar. Apakah yang sedang hangat dibicarakan adalah sebuah kebenaran atau hanya cerita yang dibuat-buat? Kita akan cenderung mempercayai apa yang sedang menjadi sensasi dan lebih banyak dipercaya oleh umum, padahal bisa jadi apa yang diceritakan oleh orang lain adalah kebohongan. Faktanya kita akan banyak menemukan orang seperti Amy dalam kehidupan. Orang yang manipulatif dan agak licik, keberadaannya akan sangat merugikan bagi orang-orang yang terkena jerat manipulatifnya. Setelah menonton Gone Girl, mungkin kita akan cenderung lebih berhati-hati untuk mempercayai suatu berita dan seseorang. Karena tidak semua orang tahu kalimat bisa dipercaya kebenarannya. Jangan sampai kita sebagai orang-orang di sekeliling Nick yang terburu-buru menuduhnya sebagai pembunuh. Dan juga jangan seperti Nick yang dipersulit hidupnya karena memiliki pasangan yang manipulatif dalam hidupnya. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya difikirkan dan dirasakan seseorang. Jadi, jangan mudah percaya adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Inilah pesan dari film Gone Girl yang bisa kita ambil. Seru juga ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silakan subscribe, like, and share. Thank you and see you.